Saudara, Senin pagi tim pengendalian inflasi daerah Kota Batam mengikuti rapat koordinasi nasional bersama pemerintah pusat untuk membahas pengendalian inflasi di daerah. Hasil dari rapat tersebut yaitu komoditi telur dan cabai menjadi perhatian tim dan diprediksi menjadi penyumbang inflasi di penghujung tahun 2022 ini. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan terdapat beberapa komoditi yang menjadi atensi di Kota Batam, di mana komoditi tersebut diprediksi akan menyumbang inflasi di Kota Batam. Komoditi tersebut yaitu cabai merah keriting dan telur ayam yang terus mengalami lonjakan harga mendekati akhir tahun ini. Amsakar juga menambahkan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, setiap daerah diminta untuk fokus dalam penanganan inflasi. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, terdapat 20 komoditi yang menjadi perhatian. 5 diantaranya mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Komoditi yang mengalami kenaikan harga diantaranya cabai rawit naik 15,5%, cabai merah naik 7,5%, daging ayam ras 5,7%, telur 4,4%, dan beras 2,2%. Provinsi Kepri itu berada pada urutan kelima dan Kota Batam termasuk kota yang pengendalian inflasinya cukup baik ya. Berada juga pada posisi 4 atau 5 tadi ya, sepintas saya lihat dari grafik yang dipaparkan oleh Menteri. Kesimpulannya langkah-langkah yang kita lakukan sampai dengan saat ini berjalan pada realnya. Terus yang kedua, beberapa komoditi strategis secara nasional yang dari 20 komoditi strategis yang dilakukan pemantauan oleh Badan Pangan Nasional, itu ada 5 komoditi yang mengalami lonjakan harga, yaitu cabai merah, cabai rawit, kemudian telur ayam ras, dan satu lagi beras ya. Ada 5 komoditi yang mengalami lompatan berdasarkan evaluasi dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi tren 1 tahun. Selain itu, dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa Kepri dinilai cukup baik dalam melakukan langkah taktis pengendalian inflasi. Menurut Amsakar, dari capaian yang didapat Kepri tersebut, tentu daerah penyumbang terbesar di Kepulauan Riau adalah Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau itu termasuk salah satu provinsi yang menyampaikan best practice-nya karena dinilai mampu mengendalikan inflasi. Nah, kalau kita berbicara Provinsi Kepri, harus kita akui bahwa penopang terbesarnya adalah Batam. Ya. Dalam banyak hal, ketika Batam bisa melakukan pengendalian yang baik, maka angkanya akan berkontribusi baik di tingkat provinsi. Ketika Batam mengalami sebuah persoalan, maka diyakini provinsi juga menghadapi persoalan. Nah, tadi dipaparkan oleh Pak Sekda, ya, Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi best practice daerah yang dianggap berhasil untuk pengendalian inflasi di akhir tahun 2020. Untuk diketahui, pemantauan terhadap pergerakan harga akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Sementara untuk komoditi lokal berada di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam. Begitu juga dengan peran distributor. Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.